Ini adalah kisah yang mengguncang keberanian dan menguji batas ketakutan seseorang. Mengikuti perjalanan Dharma, seorang pemuda yang tanpa sengaja memasuki dunia di luar nalar, di mana kegelapan bukan hanya bayangan, tetapi sebuah entitas yang hidup dan ingin menggantikannya. Segalanya bermula ketika ia menemukan sebuah cermin tua di tengah rumah kosong yang telah lama ditinggalkan. Namun, cermin itu bukan sekadar benda mati. Di dalamnya tersembunyi kegelapan yang siap menjebak siapapun yang menatapnya terlalu lama. Ketika Dharma mendekat, ia melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi dengan mata yang kosong dan senyuman yang bukan miliknya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang tak tercantum dalam peta, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai Gerbang Kegelapan. Bangunan itu telah berdiri selama berabad-abad, terlantar di antara pepohonan yang seakan berbisik di malam hari. Konon, rumah itu menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Setiap orang yang mencoba bermalam di sana tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Dahulu, seorang pria bernama Dharma bertekad mengungkap misteri rumah itu. Ia seorang skeptis, tak percaya pada hantu atau mitos yang diceritakan penduduk desa. Dengan senter dan kamera, ia melangkahkan kaki melewati gerbang yang berkarat, mendengar suara samar menyerupai bisikan. Namun, saat ia memasuki ruang utama rumah itu, segalanya berubah. Udara menjadi dingin. Lilin-lilin yang belum dinyalakan tiba-tiba berpendar dengan cahaya redup. Dharma melanjutkan langkahnya menuju tangga yang melingkar. Setiap pijakan terasa seperti diinjak oleh lebih dari satu kaki. Jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh, namun tak melihat siapapun. Ia yakin bahwa ia masuk ke dalam rumah ini seorang diri. Di salah satu ruangan di lantai atas, Dharma menemukan sebuah meja kayu tua dengan sebuah buku berdebu di atasnya. Judulnya tidak terlihat jelas, tetapi saat ia menyentuhnya, sebuah suara berat bergema di sekelilingnya. "Mengapa kau datang?" suara itu bertanya. Dharma membeku, tidak mampu menjawab. Ia mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya. Pintu di belakangnya tertutup dengan keras, mengurungnya dalam kegelapan. Dalam sekejap, lilin-lilin di ruangan itu padam, meninggalkannya dalam sunyi yang menusuk. Tiba-tiba, sesuatu berbisik di telinganya, suara serak yang berulang kali menyebut namanya. Ia tak pernah memberitahu siapapun bahwa ia akan datang ke sini, tetapi makhluk itu mengetahui namanya. Dengan keberanian yang tersisa, ia menyalakan kembali senternya, tetapi yang terlihat justru lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Sosok berwajah menghitam, dengan mata yang kosong dan mulut yang menganga lebar, berdiri tepat di depannya. Sosok itu tidak bergerak, tetapi Dharma bisa merasakan tatapannya menembus jiwanya. Tubuh Dharma gemetar. Ia mencoba bergerak, tetapi sesuatu menahannya. Sosok itu semakin dekat, tanpa menggerakkan kakinya, tanpa suara. Dharma ingin berteriak, tetapi suaranya seakan lenyap di telan ruang. Seketika, semuanya menjadi gelap. Saat Dharma terbangun, ia berada di luar rumah itu, berlutut di tanah dengan napas tersengal. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tangannya bergetar, dan saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat bayangannya sendiri, tetapi dengan mata yang bukan miliknya. Dharma masih terduduk di depan rumah tua itu, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal seperti baru saja lolos dari maut. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi di dalam rumah, tetapi ingatannya buram, seolah ada sesuatu yang menghapus bagian-bagian tertentu. Namun, yang membuatnya semakin takut adalah bayangan dirinya sendiri. Ia menatap genangan air di dekatnya, dan yang ia lihat bukanlah wajahnya seperti biasa. Kedua matanya bukan lagi miliknya. Mata itu hitam pekat, seakan jurang tanpa dasar. Ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mengusap wajahnya, berharap ini hanya ilusi, tetapi bayangan itu tetap sama. Saat ia mencoba berdiri, kepalanya mendadak berdenyut hebat. Suara-suara berbisik mulai terdengar lagi. Ia menoleh ke arah rumah, dan betapa terkejutnya ia melihat pintunya terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk kembali. Dharma berbalik, berusaha melarikan diri dari tempat itu, tetapi langkahnya terasa berat. Kakinya seakan tertanam di tanah, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Semakin ia mencoba bergerak, semakin kuat cengkraman itu. Lalu,
Sebuah tangan dingin tiba-tiba menyentuh bahunya. Ia menahan napas, tak berani menoleh. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk melihat ke belakang, tak ada siapapun di sana. Namun, hawa dingin yang menusuk itu masih terasa. Angin bertiup pelan, membawa bisikan halus yang seakan berasal dari kejauhan. "Jangan pergi. Kau sudah menjadi bagian dari tempat ini." Suara itu berkata. Dharma merasa tubuhnya semakin lemah, seolah ada sesuatu yang menguras tenaganya. Ia berusaha melawan, menggertakkan giginya agar tetap sadar. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Dharma mencoba melihat lebih jelas, tetapi saat matanya fokus, sosok itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman manusia biasa. Bibirnya meregang terlalu lebar, giginya tajam dan tidak beraturan. Dharma ingin berlari, tetapi tubuhnya seakan membeku. Ia hanya bisa menatap saat sosok itu mulai melangkah mendekat. Langkahnya tidak seperti manusia. Setiap gerakannya terasa tidak wajar, seolah kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Saat sosok itu semakin dekat, Dharma mulai mendengar suara-suara yang semakin keras di kepalanya. Suara-suara itu tertawa, menangis, berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan mereka, tetapi semakin ia melawan, semakin suara itu menelannya. Tepat ketika sosok itu hampir mencapai tempatnya berdiri, Dharma akhirnya bisa bergerak. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia berbalik dan berlari sekencang mungkin. Ia tak peduli dengan ranting-ranting yang menggores tubuhnya, ia hanya ingin menjauh. Namun, suara langkah kaki itu masih mengikutinya. Semakin cepat, semakin dekat. Dharma tahu ia tak bisa lari selamanya. Jika sosok itu benar-benar mengejarnya, maka ia harus mencari cara lain untuk bertahan. Tapi kemana? Di sekelilingnya hanya ada hutan gelap yang seakan tak berujung. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kakinya menginjak sesuatu yang membuatnya terjatuh. Dan saat ia menoleh ke bawah, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan akal sehatnya. Itu adalah tubuhnya sendiri, tergeletak di tanah dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Dharma menatap tubuhnya sendiri yang tergeletak di tanah. Ini tidak masuk akal. Ia masih hidup, masih bernapas. Tetapi bagaimana mungkin ia melihat tubuhnya sendiri? Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mencoba menyentuh tubuh yang tergeletak itu, tetapi tangannya menembusnya, seperti menyentuh udara kosong. Panik, ia mundur beberapa langkah, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangannya sendiri di tanah. Bayangan itu bergerak, tetapi bukan mengikuti gerakannya. Bayangan itu memiliki kesadaran sendiri. Perlahan, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan itu mulai berdiri, melepaskan diri dari tanah, membentuk sosok gelap yang menyerupai dirinya. Dharma ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Bayangan itu menatapnya dengan mata hitam pekat, tanpa cahaya kehidupan. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti sosok yang tadi mengejarnya. Dharma tahu ia harus lari, tetapi kakinya seakan terpaku di tempat. Bayangan itu mulai bergerak mendekatinya. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Saat ia semakin dekat, Dharma bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Bayangan itu mengangkat tangannya, perlahan mendekatkan jari-jari hitamnya ke wajah Dharma. Saat jari-jari itu hampir menyentuh kulitnya, Dharma merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ia tidak hanya merasakan ketakutan, tetapi juga kehilangan. Seakan ada sesuatu yang tercerabut dari jiwanya. Kepalanya berdenyut, suara-suara kembali memenuhi pikirannya. Kali ini lebih kuat, lebih menuntut. Dalam sekejap, Dharma merasa tubuhnya ringan. Ia tidak lagi berdiri di hutan, tidak lagi dikejar bayangan. Ia berada di tempat lain, tempat yang gelap, tanpa cahaya, tanpa suara, hanya kegelapan yang tak berujung. Ia mencoba berjalan, tetapi seakan tidak ada tanah di bawahnya. Kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini jelas, berbisik di telinganya. "Kau sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali." Dharma mencoba melawan, tetapi sesuatu menariknya lebih dalam ke kegelapan. Ia tidak bisa melihat,
tidak bisa merasakan tubuhnya sendiri lagi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kesadarannya yang semakin pudar. Namun, sebelum semuanya benar-benar hilang, Dharma merasakan sebuah tarikan kuat yang membawanya kembali ke dunia nyata. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, terengah-engah, dan menyadari bahwa ia masih berada di depan rumah tua itu. Tetapi sesuatu telah berubah. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang bukan lagi dirinya sendiri. Dharma terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya masih gemetar akibat kejadian yang baru saja ia alami. Ia duduk di tanah, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi ketakutan itu masih terasa nyata. Seolah-olah sesuatu telah merasuk ke dalam dirinya, mengawasi setiap gerakannya. Ia menatap kedua tangannya, memastikan bahwa ia masih berada di dunia nyata, tetapi ada perasaan aneh yang terus menghantuinya, seperti ada sesuatu yang tidak lagi sama. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin, tidak seperti seharusnya. Malam ini seakan lebih sunyi, lebih pekat, seakan dunia telah menelannya dalam keheningan yang menyesakan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan bangkit, memaksakan langkahnya menjauh dari rumah tua itu. Namun, saat ia berbalik, jantungnya hampir berhenti. Di depan rumah itu, di balik jendela yang pecah sebagian, ia melihat bayangan seseorang sedang berdiri di dalam, menatapnya tanpa berkedip. Dharma menelan ludahnya dengan susah payah. Ia ingin memastikan apakah itu hanya pantulan atau sesuatu yang nyata. Perlahan, ia melangkah mendekat, tetapi setiap langkahnya seakan semakin berat. Begitu ia hampir mencapai jendela, bayangan itu bergerak mundur, menghilang ke dalam kegelapan ruangan. Ia mencoba mengintip ke dalam, tetapi yang ia lihat hanyalah refleksi dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang salah dengan bayangan itu. Refleksi dirinya tidak bergerak sesuai dengan gerakannya. Saat ia mengangkat tangan, refleksi itu tetap diam. Saat ia mengedipkan mata, refleksi itu justru tersenyum. Bukan senyuman biasa, tetapi senyuman yang sama seperti sosok yang ia lihat sebelumnya. Senyuman yang terlalu lebar, terlalu menakutkan untuk menjadi milik manusia. Dharma mundur dengan napas tersengal, tetapi refleksi itu tetap menatapnya. Matanya semakin hitam pekat. Kemudian, perlahan, refleksi itu mengulurkan tangannya ke arah kaca, seolah mencoba keluar dari dalam cermin. Dharma tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku karena ketakutan. Dalam sekejap, tangan dari dalam cermin itu menembus permukaan kaca dan mencengkeram lengannya. Cengkeramannya begitu kuat, begitu dingin, seakan menyerap seluruh kehangatan dari tubuh Dharma. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Bayangan di dalam cermin itu mulai menariknya masuk. Dharma meronta, mencoba menarik tangannya, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Wajah bayangan itu semakin mendekat. Matanya kini penuh dengan lubang hitam yang seakan menelan segalanya. Lalu, suara itu terdengar, bukan dari dalam cermin, tetapi dari dalam kepalanya sendiri. "Kini kau milikku." Tiba-tiba, kaca jendela itu pecah berhamburan, melepaskan genggaman yang mencengkeram Dharma. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya masih gemetar. Saat ia menoleh kembali ke arah jendela, tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan gelap yang perlahan menghilang ke dalam rumah tua itu, meninggalkan Dharma sendirian di tengah kegelapan malam. Namun, Dharma tahu bahwa ini belum berakhir. Sesuatu masih mengawasinya. Sesuatu yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Dharma mencoba menjauh dari rumah tua itu, tetapi setiap kali ia melangkah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara langkah kaki lain yang mengikuti di belakangnya, tetapi setiap kali ia berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, mempercepat langkahnya, tetapi suara itu tetap mengikuti. Langkah kaki itu semakin mendekat, semakin dekat, seakan sesuatu sedang berjalan di belakangnya. Ia merasakan napas dingin di tengkuknya, tetapi saat ia berbalik dengan cepat, yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya sendiri. Namun, ia sadar bahwa bayangan itu tidak seharusnya ada di sana. Bulan berada di atas kepalanya, seharusnya tidak ada bayangan yang memanjang ke belakang. Bayangan itu berdiri diam, tidak mengikuti gerakannya, seakan memiliki kesadaran sendiri. Lalu, perlahan, bayangan itu mulai bergerak, bukan mengikuti dirinya,
tetapi berjalan sendiri, mendekatinya. Dharma merasakan tubuhnya membeku. Bayangan itu tidak hanya bergerak, tetapi juga mulai membentuk sosok yang semakin nyata. Matanya mulai terlihat, senyumannya kembali muncul. Senyuman yang kini tampak lebih jelas, lebih menyeramkan. Bayangan itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya, suara berbisik mulai terdengar. "Kau tidak bisa lari dariku." Dharma berusaha menahan napas, menutup matanya, berharap ini semua hanya ilusi. Namun, saat ia membukanya kembali, bayangan itu sudah berdiri tepat di depannya. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat, mencengkeram bahunya, dan dalam sekejap, Dharma merasa tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan. Ia tidak lagi berada di hutan. Ia tidak lagi berdiri di dunia nyata. Ia telah masuk ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Dunia yang penuh dengan suara bisikan yang memanggil namanya. Suara yang kini terdengar lebih nyata, lebih mengerikan. Dharma kini tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Dharma tersentak ketika kesadarannya kembali. Ia mendapati dirinya berada di suatu tempat yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi pepohonan tinggi yang bergoyang tertiup angin malam. Tidak ada lagi tanah lembab di bawah kakinya. Yang ada hanyalah kegelapan yang begitu pekat. Seakan cahaya telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tetapi tanah di bawahnya terasa seperti pasir yang begitu halus, begitu lembut, namun juga menyeramkan karena setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Ia merentangkan tangannya, mencoba merasakan sekelilingnya, tetapi tidak ada apapun selain kekosongan. Udara di sekitarnya terasa dingin, bukan dingin yang biasa ia rasakan, melainkan dingin yang meresap hingga ke tulangnya, membuat tubuhnya menggigil tanpa sebab. Ketika ia menghirup napas, udara yang masuk ke dalam paru-parunya terasa lebih berat, seakan ia tidak lagi bernapas seperti biasa. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara bisikan. Bukan hanya satu suara, melainkan banyak suara yang berbicara bersamaan, menciptakan gema yang mengalir di antara kegelapan. Suara-suara itu tidak memiliki sumber yang jelas, tetapi Dharma bisa merasakan kehadiran mereka, mengelilinginya, semakin dekat dengan setiap detik yang berlalu. Ia menutup telinganya, mencoba mengusir suara itu dari pikirannya, tetapi suara-suara itu terus merayapi kesadarannya, membisikkan kata-kata yang tidak bisa ia pahami. Kemudian, di antara bisikan itu, terdengar satu suara yang lebih jelas, lebih tajam, seakan berbicara langsung ke dalam kepalanya. "Kau telah melangkah terlalu jauh." Suara itu berkata, dingin dan tanpa emosi. "Tidak ada jalan keluar dari tempat ini." Dharma menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya, tetapi jantungnya berdegup semakin cepat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokannya. Ia memaksakan dirinya untuk bergerak, mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah yang ia ambil justru membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia merasa seperti sedang berjalan dalam lingkaran, kembali ke tempat yang sama berulang kali, meskipun ia yakin telah melangkah jauh. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia menyadari kenyataan mengerikan. Tempat ini tidak memiliki arah, tidak memiliki batas, dan mungkin tidak memiliki jalan keluar. Lalu, sesuatu berubah. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang berbeda, seberkas cahaya redup yang berkelip di tengah kegelapan. Harapan kecil muncul dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang pasti di tempat ini. Dengan langkah ragu, ia mendekati cahaya itu, berharap bahwa ini adalah jalan keluar dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun, semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya itu bukan berasal dari lilin, lampu, atau benda apapun yang bisa ia kenali. Cahaya itu tampak bergerak, berdenyut seperti detak jantung, dan setiap kali ia mendekat, cahaya itu seakan bernafas, mengembang dan mengecil dengan ritme yang tidak alami. Dharma berhenti. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengawasinya dari dalam cahaya itu. Ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia tidak boleh mendekat lebih jauh. Namun, sebelum ia bisa berbalik, cahaya itu tiba-tiba meledak, mengirimkan gelombang energi yang mendorongnya ke belakang. Saat ia jatuh ke tanah, pandangannya berubah. Kegelapan yang pekat mulai terpecah, digantikan oleh pemandangan yang lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai muncul, berdiri tanpa wajah,
tanpa bentuk yang jelas, tetapi dengan kehadiran yang begitu kuat. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dalam lingkaran, mengelilinginya, seakan menunggu sesuatu. Dharma tahu bahwa ia telah masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Dunia tanpa cahaya. Dharma tidak bisa bergerak. Tubuhnya seakan terkunci oleh ketakutan yang begitu kuat. Bayangan-bayangan di sekelilingnya berdiri tanpa suara, tetapi kehadiran mereka begitu nyata, begitu menekan, seakan udara di sekitar semakin menipis. Ia mencoba mengatur napasnya, tetapi setiap tarikan napas terasa lebih sulit, seakan sesuatu sedang menghisap oksigen dari tempat ini. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu bergerak, tidak dengan langkah yang normal, tetapi seperti meluncur perlahan tanpa menggerakkan kakinya. Bayangan itu mendekati Dharma, semakin dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Saat bayangan itu berhenti tepat di hadapannya, Dharma bisa melihat sesuatu yang mengerikan. Di dalam tubuh gelap itu, ada sepasang mata yang berkilat seperti bara api yang redup, menatapnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian, dari dalam kegelapan, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata, seakan berbicara langsung ke dalam pikirannya. Kau telah melihat apa yang tidak seharusnya kau lihat. Suara itu berbisik, membuat bulu kuduk Dharma meremang. Kini, kau milik kami. Dharma ingin melawan, ingin berteriak, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap dengan ngeri saat bayangan itu mulai berubah bentuk, perlahan menyerupai dirinya sendiri. Wajahnya, tubuhnya, bahkan pakaiannya kini terlihat pada bayangan itu, seakan ia sedang melihat cermin yang menunjukkan refleksi dirinya dalam bentuk yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Pergilah dari sini. Dharma akhirnya berhasil mengumpulkan kekuatannya untuk berteriak, tetapi suara itu hanya bergema tanpa arti di antara bayangan-bayangan itu. Mereka tidak terpengaruh, tidak bergerak, hanya berdiri di sana seperti patung yang hidup. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan yang menyerupainya itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya, keluarlah suara yang tidak seharusnya ada, suara Dharma sendiri. Kau tidak akan pernah bisa kembali. Suara itu berkata dengan nada yang dingin, kosong dari emosi. Tempat ini telah menjadi rumahmu. Dharma berusaha melangkah mundur, tetapi bayangan itu mengulurkan tangannya dan mencengkram lengannya. Sentuhan itu begitu dingin, begitu menyesakan, seakan menyedot seluruh energi dari tubuhnya. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, semakin pudar, dan perlahan, ia mulai menyadari kenyataan yang mengerikan. Bayangan itu bukan hanya menirunya. Bayangan itu sedang mencoba menggantikannya. Dharma merasakan tubuhnya semakin berat, seolah gravitasi di tempat ini berbeda dari dunia yang ia kenal. Bayangan yang menyerupai dirinya semakin dekat, dengan mata hitam pekat yang terasa menembus jiwanya. Tangan mereka kini bertautan, dan dalam sekejap, sensasi dingin yang mengerikan menjalar dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh keheningan yang begitu mutlak. Dalam keterkejutannya, bayangan itu mulai berbicara. Namun, bukan dengan suara asing, melainkan dengan suaranya sendiri. Aku adalah dirimu, katanya tanpa ekspresi. Aku adalah semua ketakutanmu. Semua rahasia gelap yang kau sembunyikan dari dunia. Dharma terkejut. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi cengkeraman bayangan itu begitu kuat, seakan menggali langsung ke dalam kesadarannya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lebih ringan. Ia menoleh ke bawah, dan apa yang ia lihat membuatnya nyaris kehilangan akal sehatnya. Kakinya tidak lagi menyentuh tanah, melainkan melayang di udara. Lebih parahnya lagi, tubuhnya mulai memudar, seakan ia perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Panik, ia mencoba melawan, berusaha menarik dirinya kembali ke realitas yang ia kenal. Tetapi semakin ia berusaha, semakin tubuhnya terasa menghilang. Bayangan itu tertawa pelan, bukan dengan suara biasa, tetapi dengan gema yang bergema di setiap sudut kegelapan. Tidak ada jalan kembali, kata sosok itu. Kau sudah berada di antara dunia. Hanya ada dua pilihan, menjadi bagian dari kegelapan, atau menghilang selamanya. Kata-kata itu membuat Dharma merasa semakin tersesat. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sini, tidak tahu bagaimana cara keluar. Lalu, sesuatu terjadi. Dari kegelapan yang menyelimuti sekitarnya, muncul sesuatu yang berbeda, sebuah cermin.
Cermin itu tidak memantulkan cahaya, karena tidak ada cahaya di tempat ini. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang tampak di permukaannya. Itu bukan sekadar pantulan dirinya, melainkan versi dirinya yang lebih kelam. Matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi, seakan ia adalah cangkang kosong dari dirinya sendiri. Bayangan itu mengangkat tangannya, lalu menyentuh permukaan cermin. Seketika, Dharma merasakan tubuhnya ditarik dengan kekuatan yang luar biasa. Ia merasa seakan dirinya tersedot masuk ke dalam cermin, meskipun ia masih berdiri di tempatnya. Kesadarannya mulai terpecah, antara kenyataan dan ilusi, antara dirinya yang asli dan dirinya yang kini tertanam di dalam bayangan. Panik, ia mencoba mencari jalan keluar, tetapi tidak ada jalan. Cermin itu mulai bergetar, seakan siap menelannya. Dan sebelum ia bisa melakukan apapun, bayangan itu menariknya masuk. Dunia di sekelilingnya berubah drastis, tidak lagi gelap pekat, tetapi juga tidak terang. Ia kini berada di dalam cermin, melihat dunia dari sisi lain. Dan yang lebih buruk, bayangan yang sebelumnya bersamanya kini berdiri di luar, menggantikan posisinya. Dharma menampar permukaan kaca dengan sekuat tenaga, berteriak, mencoba memanggil siapapun yang bisa mendengarnya. Tapi dunia nyata tidak lagi bisa menjangkaunya. Ia kini hanyalah sebuah pantulan di dalam cermin, terjebak selamanya di dalam kegelapan yang tidak berujung. Di dalam cermin, Dharma berusaha mengendalikan napasnya, meskipun ia tidak yakin apakah udara masih bekerja seperti biasanya di tempat ini. Tangannya bergetar saat ia mencoba meraba permukaan kaca yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Bayangan dirinya yang berada di luar cermin menatapnya dengan tatapan yang tidak dapat diartikan, bukan senyum kemenangan, tetapi lebih seperti kepuasan seorang aktor yang baru saja mengambil alih panggung utama. "Aku akan hidup sebagai dirimu," kata bayangan itu dengan suara Dharma sendiri. "Dan kau akan terlupakan." Kata-kata itu menusuk jantung Dharma seperti belati dingin. Ia menolak percaya bahwa ini adalah akhirnya, bahwa ia benar-benar telah digantikan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Ia mengeraskan tekadnya, mengepalkan tangan, dan meninju permukaan cermin dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Namun, cermin itu tidak pecah. Sebaliknya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari dalam kaca, bayangannya sendiri mulai berbicara, tetapi kali ini bukan dengan suara tiruan. Itu benar-benar suaranya sendiri, tetapi berasal dari dalam refleksi. "Aku tidak bisa tinggal di sini," katanya, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku harus keluar." Bayangan di luar cermin tertawa, suaranya menggema di antara kehampaan. "Tidak ada yang bisa mendengar teriakanmu di sini," katanya. "Tempat ini adalah ruang antara realitas dan kehampaan. Kau bukan lagi manusia, tetapi juga belum menjadi bagian dari kegelapan sepenuhnya." Dharma mulai merasa kehilangan pegangan pada pikirannya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini hanya mimpi buruk, atau apakah ia benar-benar telah kehilangan semua yang ia miliki. Ia mencoba mengingat sesuatu, apapun yang bisa membawanya kembali ke dunia nyata. Wajah ibunya, suara tawa temannya, hembusan angin di pagi hari. Tapi semakin ia mencoba mengingat, semakin kabur ingatannya. Kemudian, suara lain muncul. Bukan suara bayangan, bukan juga bisikan yang sebelumnya mengelilinginya. Ini adalah suara yang lebih familiar, lebih akrab. "Dharma." Suara itu bergetar di udara, seakan berasal dari tempat yang sangat jauh. Dharma tersentak. Ia mengenali suara itu. Itu suara dirinya, yang sejati. Dharma memfokuskan pandangannya ke dalam cermin dan melihat sesuatu yang baru. Di kedalaman refleksi itu, ada sosok lain yang mulai muncul, bukan hanya bayangannya, tetapi dirinya yang asli. Ia sadar bahwa ia tidak sendirian. Dirinya yang asli masih ada di dalam dirinya sendiri. Ia hanya harus menemukannya kembali. Bayangan di luar cermin mulai panik. "Tidak, kau seharusnya lenyap," teriaknya. Tapi Dharma sudah menemukan pegangan yang ia butuhkan. Ia tidak bisa dikalahkan oleh refleksi kosong. Ia harus kembali. Dengan sekuat tenaga, ia menekan tangannya ke permukaan cermin, berusaha menyatu kembali dengan realitas yang telah direnggut darinya. Cermin itu mulai retak. Suara pecahannya menggema di seluruh kehampaan. Bayangan di luar mulai berteriak, seakan merasakan bahwa keberadaannya mulai memudar.
Dharma menekan lebih kuat, dan dalam sekejap, cermin itu meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, Dharma mendapati dirinya jatuh ke tanah. Udara segar menyerbu paru-parunya, dan ia tersadar bahwa ia kembali ke dunia nyata. Namun, sesuatu terasa berbeda. Bayangan yang sebelumnya menggantikannya kini tidak lagi ada. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi kegelapan yang mengintai. Ia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ia masih berada di tempat yang sama sebelum semua ini dimulai. Tapi kini, udara terasa lebih hangat, dan cahaya matahari perlahan mulai menyapu tubuhnya. Ia berhasil kembali. Namun, ia tahu bahwa ia telah mengalami sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dharma menghela napas panjang. Ia menatap tangannya sendiri, memastikan bahwa ini adalah tubuhnya yang asli. Ketika ia berdiri, ia merasakan kekuatan yang berbeda dalam dirinya, sebuah pemahaman bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat, tetapi ia juga telah mengalahkan sesuatu yang ingin mengambil alih dirinya. Kini, ia mengerti bahwa tidak semua kegelapan bisa dihindari. Kadang, satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghadapi cerminan ketakutan kita sendiri.